Cerita film dimulai tahun 1977, menceritakan seorang anak berusia 12 tahun yang tinggal di desa Manwa bernama Vijay Jauhan. Ia memiliki ayah bernama Dinanath Jauhan, seorang guru. Kita panggil saja guru. Guru sangat dihormati masyarakat. Dan Vijay memiliki seorang ibu bernama Suhasini yang sedang mengandung calon adik Vijay. Sejak kecil, Vijay ditanamkan prinsip-prinsip hidup baik oleh ayahnya. Harus selalu melindungi, menyayangi keluarga. Jangan pernah minta-minta selagi bisa kita berusaha. Yang penting harus mengasihi sesama. Di sisi lain, seorang mafia bernama Kanca kembali ke desa Manwa setelah sekian lamanya ia di Mumbai, di mana Kanca ingin membangun sebuah pabrik garam dan ia siap menyewa lahan warga untuk digunakan. Sebenarnya Kanca bukan ingin mengembangkan produksi garam, tetapi ia akan memproduksi narkoba. Karena ia tahu desa Manwa kaya dengan tanaman koka yang bisa dijadikan kokain. Rencana busuk Kanca itu terdengar oleh guru. Guru meminta kepada masyarakat untuk tidak memberikan lahannya kepada Kanca. Terlebih, pabrik garam yang ada di desa sekarang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengetahui rencananya mendapatkan halangan, Kanca sangat marah. Ia ingin menyingkirkan guru. Maka dari itu, Kanca menjebak guru dengan kasus pembunuhan seorang siswi. Ayah dari siswi tersebut serta masyarakat sudah termakan fitnah Kanca. Mereka membakar rumah guru. Seorang guru yang begitu sangat dihormati, kini harga dirinya diinjak-injak. Guru disiksa, diseret seperti binatang, lalu digantung di pohon beringin hingga tewas. Vijay yang masih kecil, ia tidak bisa apa-apa menyaksikan ayahnya digantung. Caci maki masyarakat juga sangat menyakiti Vijay dan ibunya. Sebagaimana umat Hindu seharusnya dilakukan upacara pembakaran jenazah, tetapi masyarakat tidak mau melakukannya, pergi begitu saja, seperti tidak mempunyai salah. Di keesokan paginya, dengan rasa sedih, Vijay ditemani ibu menguburkan ayahnya. Cucuran air matanya tak terbendung, kemarahan yang begitu sangat mendalam. Kemudian, Vijay bersama ibunya meninggalkan desa Manwa. Ia pergi ke sebuah desa yang berada di Mumbai. Di saat di malam harinya, ibu Vijay kesakitan. Vijay sangat panik, tidak ada seorang pun yang peduli. Bersyukur ada seorang mak raji atau bidan yang peduli. Yang ternyata ibu Vijay kesakitan karena akan melahirkan. Tak lama dari itu, ibunya melahirkan seorang adik perempuan untuk Vijay yang diberi nama Seksa. Dan pada saat itu, Vijay tinggal di komplek tersebut. Di keesokan harinya, Vijay yang sedang bekerja, ia melihat Kanca di dalam mobil. Tak berpikir lama, ia langsung mengejar dengan amarah yang masih terpendam. Kedatangan Kanca ke Mumbai untuk bertemu dengan Rauf Lala, seorang mafia yang menjalankan bisnis pelacuran hingga narkoba, di mana Kanca meminta izin kepada Rauf Lala untuk menjual kokain di Mumbai. Namun itu ditolak oleh Rauf Lala. Baginya, Kanca merupakan semut yang berambisi menjadi singa. Mendengar itu, Kanca sangat marah karena merasa dikucilkan. Namun ia tak berdaya di hadapan Rauf Lala. Rauf Lala meminta kepada Kanca untuk pergi dari Mumbai dan jangan kembali lagi. Semua kejadian itu dilihat oleh Vijay yang dari tadi mengikuti Kanca. Keesokan paginya, di saat menggendong adiknya bernama Seksa, ia melihat kedatangan Rauf Lala, yang dimana Rauf Lala menghukum seorang pembunuh bayaran Kanca untuk membunuh dirinya. Tak segan, Rauf Lala menggoroknya dan itu disaksikan oleh Vijay. Seorang polisi menginformasikan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Rauf Lala kepada Kanca. Atas saran dari Kanca, polisi akan menjebloskan Rauf Lala atas kasus pembunuhan. Vijay yang menjadi saksi diminta oleh seorang polisi bernama Gaitonde untuk memberikan keterangan. Namun Vijay tidak membenarkan bahwa Rauf Lala lah yang melakukan pembunuhan itu. Dengan alasan karena Vijay dan Rauf memiliki musuh yang sama, yaitu Kanca. Atas kebohongan Vijay yang membuat ibunya marah, tidak seharusnya Vijay melindungi penjahat. Namun Vijay beralasan yang dilakukannya karena ingin memiliki kekuatan seperti Kanca, supaya ia bisa kembali ke desa Manwa. Tak lama dari itu datang ke Ali, memberitahukan bahwa ibunya disiksa polisi, di mana polisi mencari Vijay yang menolak untuk memberikan kesaksian. Vijay sangat marah atas perilaku polisi itu. Ia merebut pistol polisi, tak berpikir panjang. Ia langsung menembaknya. Melihat kejadian tersebut, ibunya semakin marah, meminta kepada Vijay untuk pergi. Vijay ditinggalkan ibu dan adiknya. Lalu ia datang menghadap kepada Rauf Lala untuk mencari perlindungan. Namun atas pembunuhan kepada polisi yang mengharuskan Vijay masuk penjara. Tak lama dari itu juga Rauf Lala langsung menebusnya hingga Vijay bisa bebas. Dan saat sejak itu hidup Vijay bersama Rauf Lala. 15 tahun kemudian, kini bisnis gelap Rauf Lala berkembang pesat. Ia seorang mafia yang tidak hanya menguasai di India, ia juga menguasai kota-kota di Asia. Perkembangan bisnisnya semakin maju, semua itu berkat tangan kanannya, yaitu Vijay. Di sisi lain, bisnis Kanca juga di Manwa semakin berkembang. Kini, Manwa menjadi kerajaan besar bagi Kanca. Kokain yang diproduksi Kanca laris di pasaran, kecuali di Mumbai. Kanca belum bisa menembus pertahanan Rauf Lala.
Vijay yang kini menjadi tangan kanan sekaligus anak angkat Rauf Lala, sukses menjadi-jadi, memiliki banyak uang. Tetapi ia tidak menikmati uang itu sendiri. Kerap kali Vijay membagikan uang itu dengan masyarakat dan mengangkat para kaum pinggiran, mendirikan sebuah yayasan untuk orang-orang yang kurang mampu. Meskipun ia memiliki uang banyak, Vijay tetap memilih hidup sederhana. Ia tinggal di kompleks di mana semuanya dimulai, rumah yang cukup sederhana. Vijay sangat dicintai masyarakat, begitupun hubungannya dengan Kali yang dulu menolongnya semakin dekat. Kali mengajak Vijay untuk menikah. Namun pada saat itu Vijay belum siap karena ia berambisi untuk membalaskan atas perbuatan Kanca kepada keluarganya. Kemudian Vijay bertemu dengan Inspektur Gaitonde, di mana mereka berdua sangat dekat setelah Vijay ditinggalkan ibunya. Vijay menanyakan kepada Gaitonde tentang keadaan ibunya, namun Gaitonde malah memarahinya karena Vijay tidak pernah menemui ibunya. Dan sekaligus Vijay adalah informannya Gaitonde. Lalu Vijay dari kejauhan mengintip ibu dan adiknya. Secara diam-diam Vijay selalu menaruh kado di depan pintu. Adiknya tidak tahu bahwa itu adalah kakaknya, dan Vijay menyembunyikan identitasnya kepada adiknya. Karena setelah membunuh polisi dan masuk penjara, ibunya tak lagi menerimanya. Dengan penuh kesedihan, Vijay hanya bisa terdiam dan pergi. Beralih kepada Rauf Lala marah besar karena mendengar bahwa target polisi bukan Kanca lagi melainkan dirinya. Anaknya bernama Mazhar terus menghabiskan sabu-sabu, memberikan harga tinggi ke pelanggannya, sehingga mereka tidak mau lagi berbisnis dengan Rauf Lala. Karena itu Rauf Lala sangat marah dengan menampar Mazhar. Kondisi perpolitikan di dunia persabuan semakin kacau. Vijay curiga ada orang dalam yang bekerja untuk Kanca, sehingga barang-barangnya bisa tembus ke Mumbai. Vijay berhasil menemukan informasi, memaksa salah satu anggota polisi untuk membocorkan siapa orang dalam Kanca dan di mana barang-barangnya disembunyikan. Pada akhirnya polisi tersebut membocorkan informasi bahwa orang dalam Kanca adalah menteri bernama Borkar. Lalu Vijay dengan menyamar memberikan informasi kepada Gaitonde tentang penyelundupan sabu di kediaman Borkar. Pada saat itu Borkar sedang mengadakan pesta di rumahnya. Benar saja Sakram sebagai tangan kanan Kanca datang menyelundupkan sabu dan mengatur strategi celah masuk barang Kanca ke Mumbai. Secara misterius ketika Borkar di kamar mandi, Vijay sudah berada di sana. Sementara Gaitonde dan pasukannya datang untuk merazia rumah Borkar. Borkar kena jebakan Vijay, di mana Vijay akan membawa sabu-sabu milik Kanca, sehingga jabatan Borkar terus aktif. Atas hilangnya semua barang milik Kanca, Borkar dan Sakram sangat kepanikan. Setelah Borkar pergi, Vijay meledakkan sebuah bom untuk bisa masuk ke kamar Sakram lewat jalur belakang. Di sana Vijay tidak langsung membunuh Sakram, ia mempunyai rencana yang sangat matang. Vijay hanya menakut-nakuti supaya Sakram taat dan patuh kepada Vijay. Sedikit penjelasan, mungkin kalian berpikir, kok berpeci seperti orang Islam bisnis sabu atau yang lainnya? Yang jelas di sini mereka bukan Islam, oke? Pertama, mereka bukan Islam. Karena sejatinya di Islam dilarang keras alkohol, sabu, apalagi perdagangan manusia. Mereka memakai peci hanya kebiasaan pakaian mereka sehari-hari, oke? Paham? Next. Pada hari itu, sejak itu juga Rauf Lala mempercayakan Vijay sebagai pemegang kekuasaan di Mumbai, sekaligus mengumumkan pernikahan Mazhar. Mazhar kecewa karena ayahnya memberikan kekuasaan kepada Vijay, tetapi yang ternyata Rauf Lala mempunyai niat busuk, ia hanya memanfaatkan Vijay saja. Ketika perkumpulan itu, Vijay secara cepat menghalau peluru tembakan orang misterius kepada Mazhar. Mazhar! Vijay dilarikan ke rumah sakit. Rauf Lala dan Mazhar sangat panik. Mereka berhutang nyawa kepada Vijay, meminta kepada dokter untuk mengobatinya. Tak lama dari itu, Gaitonde datang dan meminta mereka untuk pergi. Dan yang ternyata, setelah diselidiki, peluru yang ditembakkan adalah peluru mainan. Hal itu hanya rencana Vijay untuk mengambil simpati dari Rauf Lala. 3 bulan kemudian, kini mereka semakin dekat. Vijay berhasil mengambil hatinya Rauf Lala. Bahkan Rauf Lala menganggap Vijay sebagai anak angkatnya. Pernikahan Mazhar akan segera dilaksanakan. Di hari itu juga mereka baru mendapatkan informasi bahwa yang menembak Vijay adalah Sakram tangan kanan Kanca. Tentu mendengar itu membuat amarah Mazhar meluap-luap. Ia akan menyelenggarakan akad sebelum membalas perbuatan Sakram. Di sisi lain, di sisi tengah, Rauf Lala beserta keluarga besarnya sedang bersenang-senang di pesta pernikahan. Mazhar yang diikuti Vijay terus mencari Sakram untuk menyerangnya. Tembak-menembak terjadi. Mazhar terus memburu Sakram, namun apesnya, ia yang malah terkena tembakan. Dan pada saat itu juga Mazhar baru menyadari ini semua rencana Vijay. Rencana berjalan mulus. Oleh karena itu, sekarang Sakram sudah tidak berguna lagi di mata Vijay. Ia membantai Sakram beserta anak buahnya.
sangat kejam. Lalu Vijay seorang diri dengan penuh kepura-puraan membawa jasad Mazhar ke pesta pernikahan. Tentu melihat itu Raup Lala yang memiliki penyakit lemah nanut alias serangan jantung langsung tepar di tempat hingga dilarikan ke rumah sakit. Capek gak tuh lari? Dengan kondisi Raup Lala yang sekarang, di puncak pun tiba. Vijay mengambil alih kekuasaan Raup Lala. Tak hanya itu, Vijay membebaskan seluruh wanita yang akan dijual oleh Raup Lala, menduduki tahta kekuasaan. Tak lama telepon berdering yang ternyata itu telepon dari Kanca. Kanca sangat mengapresiasi kehebatan Vijay yang berhasil menggulingkan Raup Lala dari tahta kekuasaan. Atas apresiasi yang diberikan, Vijay berniat memberikan hadiah untuk Kanca di Mumbai. Tetapi Kanca tidak bisa datang ke Mumbai karena lagi pilek yang mengharuskan Vijay datang ke desa Manwa. Nah, di sini Kanca belum tahu bahwa Vijay adalah anak guru. Oke, next. Setelah tiba di Manwa untuk menjalankan kerjasama dengan Kanca, Vijay mengingat kembali dan merasakan sejuta kenangan di saat ia dulu bersama keluarganya tinggal. Yayasan ayahnya yang kini terbengkalai dan rumahnya yang hancur berkeping menjadi abu, dan fitnah keji Kanca kepada ayahnya. Ia juga disambut kekejaman Kanca sebagaimana yang dilakukan terhadap ayahnya dulu. Hal itu membuat amarahnya berapi-api. Namun ia hanya bisa menahan agar rencananya berjalan dengan baik. Kanca bertanya apa tujuan dan keinginan Anda? Vijay menjawab ia ingin menukar Mumbai dengan Manwa. Tentu mendengar itu membuat Kanca curiga. Ia marah menyiksa Vijay habis-habisan tanpa ampun. Setelah penyiksaan, Kanca menyetujuinya dengan satu syarat. Vijay harus membunuh satu orang yang selalu menghalangi bisnis sabunya, yaitu Gaitonde. Di sisi lain, Raup Lala yang kini sudah bangkit dari sakitnya. Ia sangat marah karena bisnis perdagangan wanitanya dibubarkan. Sekarang ia juga menyadari rencana licik Vijay. Sedangkan Kanca menyuruh Vijay kembali ke Mumbai melakukan rencana pembunuhan kepada Gaitonde. Sementara itu, Raup Lala sangat marah. Ia bersama pasukannya menyerang area komplek, kembali memperdagangkan wanita. Karena Raup Lala begitu marah kepada Vijay, ia menjadikan Seksa adik Vijay sebagai target penjualannya. Tak berselang lama, dari belakang orang-orang yang pro kepada Vijay menyerang pasukan Raup Lala. Vijay yang baru datang melihat adiknya diperlakukan seperti binatang. Ia langsung hantam satu persatu tanpa ampun. Vijay juga menghajar Raup Lala. Awalnya Vijay memberikan ampun kepada Raup Lala karena mengingat jasa-jasanya. Namun, ketika Raup Lala berkata kotor jorok yang dilontarkan kepada Seksa, saat itulah tidak ada lagi diskon untuk Raup Lala. Raup Lala tewas di tangan Vijay. Tentu yang membuat Seksa bingung, bertanya kepada ibu, siapa dia? Sebegitunya membelaku. Sambil berkaca-kaca, ibunya menjawab, dia adalah kakakmu. Karena rasa kecewa melihat Vijay membunuh lagi, ibunya langsung membawa pergi Seksa. Keesokan harinya, Seksa datang sendirian ke komplek untuk bertemu dengan Vijay. Pelukan hangat kerinduan belasan tahun kini terbalaskan. Semua warga yang melihat ikut bahagia. Lalu Vijay dan Kali membawa Seksa jalan-jalan untuk menghabiskan waktu bersama karena belasan tahun berjauhan. Setelah pulang jalan-jalan, Vijay mengantarkan Seksa ke rumah ibu. Melihat itu, ibu menyuruhnya masuk dan makan bersama. Di sana dengan mata berkaca-kaca, Vijay menceritakan sosok ayahnya yang tidak pernah diceritakan ibu kepada Seksa. Amarah yang begitu berapi-api untuk memberikan pelajaran kepada Kanca yang telah memfitnah ayahnya. Di sisi lain, Borkar mengadu kepada Kanca bahwa ia didesak oleh Gaitonde. Salah satu cara lain ialah dengan membunuh Gaitonde di hari perayaan, agar dirinya bisa leluasa menjalankan bisnisnya. Lalu Surya, tangan kanan Kanca, mendatangi Vijay untuk memastikan bahwa Vijay benar-benar akan membunuh Gaitonde. Namun yang ternyata Vijay memberitahukan kepada Gaitonde bahwa pembunuh bayaran Kanca sedang mengincarnya. Tetapi nampaknya Gaitonde malah tenang-tenang saja karena percaya Vijay akan membelanya. Di saat hari perayaan, Vijay mendapatkan informasi bahwa Surya datang untuk membunuh Gaitonde. Ia pun langsung mencari Surya dan membunuhnya di tempat. Atas kasus pembunuhan tersebut, media memberitakan dan memviralkan. Tentu ibu Vijay yang melihat berita tersebut melaporkan kepada polisi bahwa orang yang terbunuh adalah tetangganya dulu ketika ia hidup di Manwa bersama Vijay dan suaminya Guru. Karena polisi bersekongkol dengan Kanca, pada akhirnya Kanca mengetahui ternyata Vijay rekan bisnisnya sekarang adalah putra Guru yang dulu ia fitnah belasan tahun lalu. Di sisi lain, Gaitonde mengetahui rencana Vijay selama ini dan siapa target Vijay. Gaitonde marah kepada Vijay untuk tidak melakukan aksinya karena akan mengakibatkan orang yang tak bersalah akan terkena imbasnya. Namun Vijay dengan tegas dan gentleman mengatakan ia akan menghadapinya sendirian. Kali yang mendengar itu sangat bersedih dan ketakutan akan kehilangan Vijay. Sebagai pria sejati tidak ingin menyakiti hati Kali karena telah lama bersama-sama.
Sebelum berangkat, Vijay akan menikahi Kali terlebih dahulu. Keesokan harinya mereka berdua menikah. Namun setelah pernikahan mereka diserang oleh pasukan Kanca. Sayang seribu sayang, Kali menjadi korban atas penyerangan tersebut. Kali tewas di tempat yang tentu membuat amarah Vijay semakin berapi-api, unggun meledak. Di malam hari dengan amarah yang membara, Vijay menyerang satu persatu pasukan Kanca dan membuat strategi peledakan. Di keesokan harinya terjadi ledakan, benteng pertahanan Kanca hancur dan terjadi pertarungan. Namun sayang, Vijay kewalahan, ia ditusuk Kanca. Terkejut yang ternyata ibu dan Seksa dari jauh hari sudah disekap. Kanca menghajar habis-habisan Vijay di depan ibunya, jeritan tangis tak tertahankan. Kanca benar-benar tidak mengampuni Vijay. Menyeretnya akan digantung di pohon beringin seperti ayahnya dulu. Namun tiba-tiba Vijay dengan sekuat tenaga menahan tali hingga putus dan bangkit kembali. Sungguh sempurna. Vijay menggantung Kanca sebagaimana ayahnya dulu digantung oleh Kanca. 15 tahun sudah, kini Vijay berhasil mencapai puncak untuk memberikan pelajaran kepada Kanca. Dan film pun berakhir.